Indonesia tak pernah lelah berkarya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam. Teman-teman se-Jawa Barat, se-Kota Bandung dan se-Indonesia, selamat datang kembali di Bincang TPT, Tekstil Produk Tekstil. Jadi Bincang TPT ini sengaja kita buat supaya untuk mengembalikan kejayaan tekstil lagi. Amin. Ya, karena zaman dulu tekstil itu luar biasa tahun 90-an itu. Jadi sekitar 6,7 sampai 8% devisa negara Indonesia non migas itu dari tekstil. Sekarang di bawah 5 lah, dan semoga dalam podcast yang kita bikin ini nanti setidaknya menyemangati teman-teman owner dari UMKM, industri menengah atau besar untuk fokus lagi gitu di tekstil ya. Iya. Oke, silakan perkenalkan diri Om Alvin sebelum kita diskusi selanjutnya. Oke, ya. Terima kasih banyak Om Amril untuk waktunya sama tempatnya juga. Perkenalkan, nama saya Alvin Ardiansyah. Kebetulan saya bergerak di bidang industri printing sublim. Ya. Jadi kita bikin jersey printing yang beralamat di Jalan Alamanda Raya 1 nomor 23 atau di map namanya Sarang Tomcat. Wah, oke. Maksudnya udah Sarang Tomcat nyambung ya. Siap Om. Itu produksi berarti khusus di Sublim dan jersey saja, nggak ada yang produk lain. Nah, untuk saat ini masih di Sublim. Oke, berarti kaitannya ini adalah dengan fabric polyester ya, berarti pabrik kebetulan di Jawa Barat, Kota Bandung lah istilahnya, nomor 1 tekstil polyesternya gitu loh. Jadi mudah-mudahan juga ada teman-teman produksi knitting nanti dengar PT Tomcat bisa setidaknya jaringan tekstil ini ada, ternyata ada supplier lain lagi atau bayaran lain lagi, seperti itulah. Kira-kira kita pengen jaringan tekstil ini berkembang lagi gitu loh Mas Aldo. Iya. Itu berarti lebih banyak menjualnya ke langsung ke end usernya atau ada distributornya Om Alvin? Nah, kalau untuk saat ini kebetulan kita bikinnya kan by order ya, custom. By order, custom ya. Custom, khususnya market kita ini TNI Polri Kang. Oke, gitu, TNI Polri ya. TNI Polri. Jadi untuk jersey olahraganya yang berbau-bau berbau custom untuk TNI Polri, kita biasa buat. Oke. Gitu. Ya karena di Kota Bandung, Jawa Barat spesialnya itu event itu nggak pernah berhenti, benar nggak? Jadi event trail, event sepeda, lari segala macam ini. Marketnya ke arah situ atau ada ke kota lain jualnya, Om Alvin? Okay. Ada. Kebetulan karena image dari awalnya itu lebih ke banyak event-event TNI-an gitu ya. Jadi banyaknya itu lebih ke arah custom custom event gitu. Jadi arahan printing itu sebetulnya walaupun bikin baju olahraga, event gitu, dasarnya kan sama ya. Cuman nanti desain sebetulnya lebih ke arah desain sih. Kita jual produk ke arah desain aja sesuai dengan kebutuhan customer. Oke. Berarti pertama desain dulu oleh klien, terus kemudian dibikin. Ada minimum order atau tidak ada? Nah, khusus untuk di PT Tomcat ada Biniaga ini, kita tanpa minimum order. Ini tanpa minimum order ini nih yang mungkin jarang kita dengar di industri lain ya Om. Apa sih yang bikin beda PT Tomcat ini? Jadi gini Om, cerita sedikit. Dulu itu kita mulai dari nol Om. Jadi kita mulai banget ngerintis untuk kita pingin tahu tentang industri ini. Kita ngasih kesempatan untuk orang-orang yang pingin tahu tentang printing. Kan kadang-kadang kalau orang udah dihadapkan dengan minimum sekian, dia juga belum tentu ada gimana sih cara buatnya. Karena emang ini agak lumayan ribet ya Om. Karena kita harus tahu desain. Dan desain ini kan ada macam-macamnya Om. Ada yang desain harus dari vektor, dari mentah. Ada yang emang desain itu orang itu kadang mikir gini, kenapa ya printing ini kok pecah? Dan yang di sana kok bagus katanya. Ya itu mungkin dari cara orang desainnya. Betul. Gitu. Filingnya kurang gede. Itu juga jadi edukasi tersendiri. Betul. Terus yang kedua, PR printing ini adalah dari pola digital Om. Jadi yang namanya orang biasa
cutting itu kan kayak seperti katun, bahan ditumpuk, di cutting Yeah. baru sablon atau bordir. Kalau printing ini kita desainnya emang buat digital dulu, baru kita buat gambarnya kita masukin. Nah, seninya itu adalah ketika gambar antar dengan gambar itu nyatu, Om. Ya gitu. Nah, itu. Berarti itu sistemnya direct to print atau direct to garment? Sebetulnya direct to print. Direct to print, ya. Kalau garment kan dia lebih bajunya sudah jadi baru kayak seperti DTG kan. Betul. Kalau ini kita print dari dasar kain putih, terus kita masukkan ke pola digital. Di situ baru kita sesuaikan dengan komposisi material-material bahan desainnya ingin seperti apa. Oke. Gitu. Berarti bisa kalau kayak gitu bisa single cutting ya, kalau gitu ya. Satu bisa single cutting. Betul. Itu yang dibikin itu jersey saja atau termasuk bawahannya juga? Kita sebetulnya sekarang udah merambah. Basicnya adalah printing. Kalau untuk aplikasinya bisa jadi rompi, bisa jadi baju olahraga atau training. Untuk banyak sih, untuk kebutuhan lain. Oke, jelas berarti. Berarti kalau misalnya variasi dari fabriknya itu, berarti ada variasi apa aja? Apa hanya misalnya 75 saja denier misalnya, atau ada yang pakai spandek atau pakai yang lain, atau mix sama benang lain seperti katun gitu? Oke, jadi gini, untuk beberapa pasar, segmentasi pasar emang ada beda-beda, Om. Kayak seperti untuk pola-pola fit, kayak seperti jersey olahraga, sepeda, renang, yang mereka butuh baju-baju fit itu pasti bahan dasarnya pasti materialnya spandek. Gitu. Cuman kalau untuk kayak seperti baju-baju event, running, itu kita biasanya pakai bahan-bahan yang gramasinya lebih tipis, Om. Gitu. Kalau event-event biasa sih ya gramasi 180 70 aman lah untuk standar-standar jersey. Oke. Gimana cara ngubah image orang dari biasa katun kemudian berubah jadi ke polyester? Ayo, cerita. Yang pertama nih, Om. Yang pertama, digital print ini punya kelebihan dan kekurangan, Om. Kelebihan yang pertama itu dia bisa full color, tanpa minimum order, proses lebih cepat. Nah, ini udah solusi orang kita nih, Om. Untuk orang yang pingin usaha, yang memulai produksi, bisa jadi nih, Om, alternatif. Kalau untuk kekurangannya, dia tidak bisa di 100% katun. Gitu. Betul. Tapi tetap bahan sampai detik menit ini bahan yang paling enak dipakai itu katun. Betul, pasti itu betul. Nah, gimana caranya peluang ngubah image yang asalnya katun ke polyester? Yang pertama kita geser dulu kebutuhannya. Jadi kita tidak menjual berdasarkan fungsi material bahan kebutuhan orang, tapi kita menjual di luar daripada fungsi produk itu sendiri, Om. Kalau kenyamanan ya mungkin kita kayak seperti beli baju ya, Om, setahun paling kita beli 1-2 lah pas lebaran. Tapi kalau kita ngejual di luar daripada fungsi produk itu sendiri, misalkan kayak seperti baju event, baju bola atau baju komunitas, itu kayaknya orang udah bukan bicara nyaman dulu, tapi sama dulu. Dan desainnya bagus. Sama dulu, ngejreng dulu, walaupun dia mau 1 kali pakai atau 2 kali pakai, itu kayaknya jadi. Dan itu kebutuhan sekarang ini, Om, yang saya lihat. Ini kan udah era 3D, Om. Jadi kita ini butuh aplikasi digital. Yang emang yang bisa memenuhi kebutuhan 3D, Om. Gitu ya. Karena gradasi misalkan sablon kalau di 3D itu bisa sampai belasan sampai puluhan warna. Ya mungkin kalau di sablon kan suka dipersimpel. Ya dipersimpel warnanya. Nah, kalau untuk digital print ini mau main gradasi full dari depan ke belakang, ya kita balik lagi sama kebutuhan. Color identitasnya mau seperti apa, kita bisa buy desain, bisa buy warna lah. Berarti apa namanya, poin pertama daya jualnya itu dari desain dulu. Betul. Kinclong dulu. Catching dulu, Om, ya. Kalau boleh tahu range harganya kira-kira berapa, dari berapa sampai ke berapa? Untuk saat ini kita produksi untuk skala satuan itu di angka sekitar 80 sampai 90 ribu. Kalau untuk yang banyak kayak event gitu bisa sampai 55 ribu sampai 60 ribu. Berarti kalau misalnya 100, 50 ribu, 55 ribu bisa gitu. Ya, kebetulan banyak teman-teman juga yang di istilahnya di klub motor, klub mobil lah, itu kan satu klub motor aja itu
kebetulan saya gabung di Trabas walaupun udah nggak main motor lagi, badannya terlalu kurus. Itu satu tahun itu bisa minimal 3-4 event itu. Betul. Dan sekali event itu bisa 1000-an lebih itu. Iya, betul. Terus hanya di Bandung saja apa menyeberang kota lain nih, saya ulangi lagi nih. Nah, untuk pangsa pasarnya karena sekarang ini kan udah era digitalisasinya udah online segala. Jadi hampir seluruh Indonesia insya Allah pernah kita kirim. Mantap. Ya, karena kan tentara kita ini sama polisi kita ini sampai pelosok penjuru Indonesia ada Om. Betul. Ya. betul. Dan itu harus kebagian tuh kalau udah komandannya yang pesan. Iya. Wah enak ya berarti. Iya. Berarti by the way, berapa tahun ini sudah perusahaan nih Om Alvin? Kita 8 tahun Om. 8 tahun. Selama 8 tahun itu ada masa sulitnya nggak? Ada di kapan itu? Masa sulit kita ini malah sebetulnya waktu COVID itu lagi bagus-bagusnya Om. Banyak COVID, orang seperti itu gitu loh. Karena pada masa COVID orang tuh disarankan olahraga Om. Ya, ketika betul. orang olahraga mereka butuh baju yang seragaman Om. Jadi yang beli satuan, beli yang orang mau nyoba bisnis terus dan orang semua kan digiring ke online Om. Jadi kita ini jualan lebih enak karena desain yang kita jual, yang kita publish itu kan desain tuh. Baju mah tetap baju gitu. Bahan dasar, material dengan cara proses produksi mungkin sama. Tapi ketika desainnya berbeda, ceritanya beda lagi dan pasarnya juga berbeda lagi Om. Iya, benar. Yang masa sulitnya itu beberapa bulan ke belakang lah waktu pas puasa kemarin. Mungkin untuk saya ya yang sulit itu gitu. Kenapa tuh? Karena ada efisiensi Om. Anggaran. Itu mah Om kayaknya masalah gitu. Oh, berarti ini marketnya harus di diverse gitu. Jadi jangan istilahnya berpegang satu market, harus segmentasinya dipecah-pecah lagi gitu. Jadi mungkin polisi, TNI kemudian geser ke sekolahan, mungkin ke mahasiswa. Apalagi sekarang mahasiswa baru kan sekarang sudah kembali ke kampus. Zaman Covid dulu kan nggak pernah ke kampus. Iya, betul. Wah, itu mungkin bisa dimasukin loh celah-celah seperti itu. Iya. Kita coba ya Om ya. Oke, berarti sudah marketnya sudah cukup bagus dan hampir 8 tahun itu dianggap hanya beberapa saja yang tidak masalah. Artinya potensi TPT ini sebenarnya masih sangat menjanjikan, benar? Setuju nggak dengan pendapat saya? Wah, sangat setuju sekali Om. Ya karena dulu pernah saya hitung jika penduduk Indonesia 285 juta saja akhir tahun 2025 itu kita membutuhkan sekitar 1,5 juta benang ton. Sedangkan kapasitas di Indonesia itu hanya sekitar 500 sampai 600 ribu ton. Jadi masih ada 2/3 suplai benang. Ini kalau kita bicara tentang benang saja, kita nggak usah bicara ekspor. Kita nggak usah bicara apa-apa. Konsumsi dalam lokal saja dengan asumsi satu orang mengganti baju setahun misalnya 6 itu artinya gini, seragam sekolah minimal 3, lebaran hiji, buat main 2. Itu asumsinya. Jadi 1,5 juta ton itu. Jadi potensi tekstilnya udah masih sangat besar ya. Jadi nggak menutup kemungkinan nanti Om Alvin bisa extend lagi. Nah cerita tadi waktu di bawah kesulitan teman-teman industri seperti Om Alvin di perizinan, coba cerita. Karena mungkin mudah-mudahan nanti kita bisa tag beberapa departemen ya, minimal setidaknya kita pengen berusaha, pengen ngasih makan untuk keluarga, masa dia bersulit gitu loh. Betul Om. Yuk cerita. Jadi sebetulnya gini ya Om ya. Dari awal saya nggak mengerti tentang perizinan industri itu harus seperti apa. Karena kebanyakan orang yang penting barang udah ada orang produksi, laku dijual selesai. Gitu ya. Kita nggak bicara tentang masalah akselerasi Om. Kita masalah pengembangan. Cuman begitu kita ngelihat peluang-peluang, karena industri ini kan pasti ada mulai kebutuhan dan emang membutuhkan legalitas ya Om ya. Iya betul. Ini legalitas juga penting nih, khususnya untuk industri-industri yang udah berjalan. Jadi jangan jadikan zona nyaman. Produksi yang sudah berjalan itu ya sudah cukup segitu saja.
Kita kalau mau upgrade atau mau naik tingkat dari UKM itu, yang minimal kita benahi dulu perizinan. Tetap aja sebagai warga negara yang baik kita belajar nih, walaupun di sana kita juga nggak tahu arahnya kemana nih ya. Pokoknya datanglah pokoknya nama ya. Gitu. Prosesnya gini Om. Di proses kita sekarang ini itu kan ada namanya NIB ya, gitu ya. Untuk sekarang izin usaha itu sebetulnya dipermudah oleh pemerintah. Semua sektor ada izin usahanya dalam bentuk NIB. Dan di situ kan ada turunan, ada KBLI lah dan lain sebagainya. Dan harus beresiko. Betul. Nah, cuman kan ini ada beberapa hal yang mungkin para pelaku industri tekstil siapa tahu bisa bantu untuk sharing juga. Karena kita walaupun bentuknya industri kecil, sifatnya industri itu akan diperlakukan sama seperti industri besar Om. Itu ini ya yang pertama ya. Apa ada kebijakan nggak sih untuk industri kecil khususnya dalam perizinan? Jadi jangan sampai yang asalnya kita ini manut dan tertib dalam perizinan karena kita juga pingin mengurus, tapi kita jadi dipaksa bohong Om karena perizinan. Ya udah aja lah perdagangan yang lebih simpel gitu kan gitu ya. Padahal kita ada produksi. Ada produksi. Ini kan jadi salah ya Om. Betul. Dalam tatanan jadi salah. Tapi ketika kita masuk ke dalam ranah industri pun ternyata pasuknya luar biasa alot Om. Gitu. Khususnya kalau untuk industri saya kan beda dengan industri sablon nih. Sablon mungkin ada limbah cair yang dibuang ke sungai. Ya. Betul. Kalau kita kan sublim ini paling limbahnya kertas dan itu pun ada yang nampung gitu. Paling udara lah mungkin ke ininya. Cuman karena mungkin pelaku industri ini adalah industri rumahan. Nah, kita kan tidak tahu Om. Zona nih Om. Zonasi kita ternyata jauh zona kita bukan zona industri. Itu juga salah lagi, nggak keluar lagi Om. Gitu. Ya mungkin ini cerita Om Alvin ini bisa jadi masukan dari teman-teman pemerintah ya. Setidaknya maksudnya klaster itu ada batasan. Misalnya klaster batasan 1 hektar, batasan di bawah 1 hektar, di atas 1 hektar, di atas 20 hektar. Rumahan itu Om. Masa rumahan juga dipersulit gitu loh kan? Udah enggak? Iya, betul. Sebenarnya bukan dipersulit, mungkin nggak ngerti gitu kali ya. Tapi kalau sebetulnya sih karena kita dapat arahan kan. Pelaku industri ini kan ada namanya di pemerintah namanya Disdagin kan. Ya. Betul. Kita kan bisa konsultasi sama orang-orang Disdagin. Betul. Yang mereka juga mengarahkan industri kita ini untuk bisa berkembang kan gitu ya. Poinnya kan ke situ. Iya, masa UMKM seumur hidup itu kita kan masa, mau maju gitu. Nanti UKM-nya akan berubah namanya Om. UKM itu jadi usaha kecil yang menghilang Om. Ya bener kan, sekarang jualan baju, besok jualan pastel gitu. Jadi UKM tuh Om, itu juga sama. Nah, kita coba pengen support juga nih Om untuk khususnya industri tekstil karena image Bandung kan adalah kota fashion katanya ya. Ini udah image brand yang kuat sebetulnya. Betul. Cuman tinggal dipoles dikit aja dengan pelaku-pelaku industri yang lebih rapih baik secara administrasinya mungkin ya. Atau ibaratnya lebih ke arah komitmennya Om. Kan gitu ya. Karena pelaku industri yang sifatnya konveksi kecil itu tidak standarisasinya mungkin banyak yang harus dibenahi juga Om. Gitu. Oke. Nanti mudah-mudahan masukan ini ada yang denger lah, atau setidaknya kita pada saat dengar pendapat. Kalau nggak keberatan Om Alvin, omsetnya sebulan berapa? Untuk saat ini sih bisa di angka 300-400an sih Om. Cukup besar untuk UMKM, untuk DRC ya, karena marketnya dari satuan itu untuk mencapai 400 itu wah banyak banget. Bisa prosesnya panjang. Compare ke benang bisa 1 ton sampai 5 ton itu sebulan itu. Ya, mudah-mudahan maju terus Om Alvin. Terima Berarti kasih banyak Om. Seluruh yang tadi NIB segala macam udah selesai sampai sekarang? Apa masih ada gantung? Kalau untuk NIB-nya sendiri sih sebetulnya sampai sekarang masih belum terverifikasi. Karena kan yang terakhir AMDAL-nya belum keluar Om. Ya. Ini juga nih AMDAL. UKL-nya sih sudah Om gitu. Cuman untuk di karena biasanya kan AMDAL untuk di atas 10.000 bangunan tanah, di bawah 10.000 itu namanya UPL UKL. Kalau UPL UKL itu sebenarnya sama,
Om Alvin. Sama, dan skalanya aja ya. Skalanya aja beda. Tapi masih mentok aja deh Om. Ya mudah-mudahan nanti setelah podcast kita bisa ada yang bisa lancar. Minimal ada yang terketuk lah pintu hatinya untuk memikirkan ya Om ya. Iya betul, karena kalau Om Alvin dan teman-teman dari UMKM ini bisa bisnisnya banyak, bisa jadi menengah, kemudian bisa jadi besar, tekstil Indonesia balik lagi gitu loh. Kita rata-rata dulu sarjana tekstil itu bangga banget jadi orang tekstil. Kenapa? Baru tamat kuliah langsung ditawarin mobil kotak zaman dulu tahun 90-an, inventaris. Sekarang mana gitu loh. Jadi semangat-semangat untuk kayak seperti Om Alvin ini dibutuhkan tekstil di Bandung, di Jawa Barat. Ya mudah-mudahan menular Om Alvin. Amin Ya. Om. Saya pikir itu saja diskusi kita hari ini, Baraya Jawa Barat, Baraya Bandung dan Indonesia Insan Tekstil. Terima kasih atas waktunya udah nonton podcast kita sama Om Alvin. Nanti detail kontak Om Alvin kita akan lampirkan kalau ada yang mau pesan jersey ya. Boleh, pokoknya kita bantu support ya Om. Oke, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Alvin. Sama-sama Om. Jayalah tekstilku, jayalah bangsaku, ukir kembali devisamu agar kehidupan tetap melaju. Di sini kami mengadu, di bincang tipi teku, kami pejuang keluarga.